Assalamualaikum Sobat Football United. Ringan amatiran ala gua. Manchester United di bawah Ineos Sir Jim Ratcliffe ini kan secara cepat menurut gua melakukan langkah perubahan di Manchester United. Mereka masuk dengan saham minoritas 25% kepemilikan. Mereka diberi keleluasaan ya, diberikan semacam kayak tanggung jawab juga untuk mengelola sisi sepak bola atau sering disebut dengan football operation di Manchester United. Langkah pertama yang menurut gua langkah yang brilian dengan mengambil Omar Berrada yang merupakan salah satu sosok di balik kesuksesan Manchester City dan juga City Football Group, yang tentu saja punya pengalaman yang malang melintang di dunia sepak bola dan juga komersial dan juga bisnis di dua klub besar, yaitu adalah Barcelona dan juga Manchester City. Mulai disebutkan ya sekitar musim panas nanti akan secara resmi diperkenalkan, akan secara resmi diumumkan sebagai CEO dari Manchester United dan langsung mulai bekerja. Pengumuman secara awal sudah disebutkan di manunited.com, berita juga sudah disebarkan. Nah, sekarang yang ingin gue bahas di sini adalah perubahan di Manchester United, di mana ada situasi yang menurut gue juga akan ada semacam kayak revolusi yang besar-besaran terjadi di Manchester United, terutama dari sisi manajemen. Ineos tidak main-main, mereka di pernyataan yang dicantum di manunited.com, mereka menyebutkan mereka ingin mengembalikan sepak bola dan juga permainan di atas lapangan sebagai jantung dari klub Manchester United. Ini jelas penekanannya kalau performa hasil itu yang akan mereka tuju. Nah, untuk bisa meraih tujuan tersebut, mereka juga harus merubah ya komponen-komponen yang ada di Manchester United, struktur manajemen mereka harus rombak, dan nampaknya perombakan ini akan memakan korban dalam tanda kutip, berupa ya beberapa pihak mungkin akan kehilangan posisinya. Nah, video kali ini di Football United gue ingin memberikan gambaran, mungkin sekaligus juga perkiraan siapa-siapa saja yang akan hilang posisinya atau potensi kehilangan juga. Nah, ini merupakan struktur hierarki terutama dari sisi sepak bola di Manchester United ya, di mana ada Joel Glazer, Richard Arnold ya, Richard Arnold sudah cabut, Joel Glazer dari sisi sepak bola sekarang akan diisi oleh Ineos. Lalu ada John Murtough, ada Darren Fletcher, Erik ten Hag di sebelah kiri beserta dengan timnya, dan beberapa komponen di bawah John Murtough, Andy O'Boyle dan lain-lain. Nah, menurut gua secara ringan amatiran seperti yang gua tulis di judul, gua memperkirakan akan ada 7 orang yang kehilangan posisinya. 2 sudah terjadi, itu gua gua beri tanda oranye, yaitu adalah Joel Glazer sebagai pemilik di sisi sepak bola, di mana sekali lagi sudah digantikan oleh Ineos, ada Sir Jim Ratcliffe, Sir Dave Braithwaite ya kan. Lalu juga Richard Arnold. Tentu saja Richard Arnold, sekarang ini Patrick Stewart sebagai interimnya dan nanti akan dilanjutkan oleh Omar Berrada. Richard Arnold sudah mengundurkan diri sesaat ketika Ineos diumumkan akan masuk ya kan. Sehingga 2 orang ini ya, ini sudah tidak lagi di sisi football operation di Manchester United. Nah, setelahnya gua perkirakan itu yang warna hijau, John Murtough, gua pikir sebagai football director. Ya, John Murtough yang datang di zamannya Ole Gunnar Solskjaer setelah mungkin ada rekomendasi ya kan dari sang manajer terkait dengan posisi football director yang sebelumnya tidak pernah ada di Manchester United untuk lebih menangani terkait dengan ya mungkin transfer pemain datang, pemain pergi, lalu juga beberapa urusan administrasi terkait dengan hal tersebut dan hubungan dengan agensi dan lain-lain, artinya tentang sisi sepak bola ya di luar dressing room dan juga lapangan latihan. Menurut gua kompetensinya masih jauh dari level world class, dari level excellent. Bagaimana Manchester United beroperasi contohnya di transfer,
ya John Murtoh menurut gua ketika mendatangkan pemain mungkin sesuai dengan apa yang diinginkan oleh manajer. Walaupun demikian harus dilihat juga apakah itu pilihan pertama dari sang manajer. Lalu nomor 2, berapa harga didatangkan, berapa gajinya, kapan pemain tersebut didatangkan. Menurut gua ini sebagian besar kacau. Sehingga kinerja dari sang manajer pun tidak bisa maksimal. Kita lihat di musim pertama bagaimana Frankie De Jong gagal didaratkan dan menghabiskan 1 bulan ya kan untuk memburu sang pemain dan baru mendatangkan gantinya setelah musim kompetisi ini berjalan. Dan menurut gue ini suatu hal yang tidak boleh terjadi sebenarnya karena ya pre-season harusnya sudah bisa diselesaikan di sana. Mendatangkan Anthony pun juga demikian, bertele-tele, harga pun terlalu tinggi dan datang ketika kompetisi sudah berjalan. Musim ini juga bagaimana Sofyan Amrabat didatangkan sangat terlambat sekali ya. Lalu beberapa pemain yang didatangkan juga tidak bisa ikut serta di preseason. Padahal pemain tersebut contoh seperti kayak Rasmus Højlund yang akhirnya menjadi andalan yang untuk lini depan Manchester United. Dan saat ini lini depan Manchester United juga performanya tidak bagus. Bisa jadi itu terkait dan menurut gua ya ini juga karena peran yang tidak maksimal dari John Murtoh dan ini juga akan diikuti oleh asistennya Andy O'Boyle karena menurut gue ini kan jadi satu rangkaian. Lalu Steve Brown sebagai Head Recruitment Operation dan juga Alan Dawson sebagai Director of Football Operation. Gue melihat Director of Football Operation juga tidak bisa berperan dengan maksimal. Bagaimana ada banyak konflik yang terjadi selama 2 musim Erik ten Hag di sini dengan Cristiano Ronaldo, dengan Jadon Sancho, dan menurut gua ini juga terkait dengan bagaimana operasi sepak bola, hubungan dengan agensi, lalu bagaimana manajemen memiliki kedekatan yang ternyata tidak cukup bagus ya dengan para pemainnya, dan ini menurut gue tidak bagus kalau dilanjutkan lagi. Manchester United harus menjadi satu kesatuan ya, dan ini juga menjadi peran dari beberapa unsur manajemen terutama dari sisi sepak bola di luar lapangan dan juga di luar dressing room. Oleh karena itu gue menilai posisi Director of Football Operation dan Head of Recruitment Operation ya dalam merekrut pemain yang menurut gue juga sekali lagi berapa didatangkan, harganya, gajinya berapa, kapan didatangkannya, seperti apa dan lain-lain ini juga masih belum rapi-rapi benar di Manchester United. Oleh karena itulah gue berpikir John Murtoh, Andy O'Boyle, Steve Brown, Alan Dawson ini akan selesai. Dari sisi sebelah kiri ya situasi dengan Erik ten Hag menurut gue akan 50-50, akan tanda tanya. Dan kalau masa depan dari Erik ten Hag ini hanya ditentukan karena performa apalagi dari hasil, ya menurut gue tuh pola pikir yang pendek, pola pikir yang cetek dan dangkal. Kenapa? Karena ini sama saja dengan 10 tahun belakangan ini. Hanya itu saja yang ditentukan dalam menilai apakah pelatih ini dilanjutkan atau tidak. Tanpa menilai lebih dalam lagi. Kenapa dia gagal? Kenapa dia tidak berhasil? Apakah ini harus diselesaikan atau justru harus disupport? Menurut gua kan demikian. Karena musim pertama dari Erik ten Hag sangat gemilang, musim kedua ini jeblok. Ada apa? Ketika disebutkan yang mungkin gaya permainan dan lain-lain, bagaimana dengan musim pertama? Gaya permainannya seperti apa? Artinya kalau memang itu bagus, ya dia bisa menciptakannya. Tapi kenapa tidak bisa dilanjutkan di musim kedua? Ini juga harus cari tahu dulu problemnya. Tidak hanya langsung, oke, jelek, performa tidak bagus, kita selesaikan, ganti manajer baru. Menurut gue sekali lagi ini hanya mengulangi apa yang terjadi selama 10 tahun belakangan. Namun demikian, karena gue juga melihat ya orang-orang yang mendatangkan Erik ten Hag mulai dari Joel Glazer lalu juga Richard Arnold, dan kalau memang jadi John Murtoh akan selesai, artinya orang-orang yang mendatangkan Erik ten Hag ini akan selesai juga di Manchester United. Ini juga mungkin akan berpengaruh dengan masa depan Erik ten Hag itu sendiri. Namun demikian, kalau seandainya memang dengan Omar berada dan mungkin dengan sporting director yang baru, Erik ten Hag bisa memiliki visi yang sama, bisa bersinergi dengan bagus, bukan tidak mungkin posisinya akan terus berada di Manchester United, bahkan akan disupport lagi oleh manajemen. Dan menurut gue tidak ada yang salah dengan hal tersebut. Nah, Darren Fletcher sendiri tanda tanya juga menurut gue, tapi gue lebih memperkirakan mungkin akan ada posisi baru bagi Darren Fletcher, terutama yang ada kaitannya dengan akademi dan juga tim utama. Bisa jadi dia akan menjadi semacam kayak jembatan di antara keduanya, karena dia memiliki pengalaman ya kan, hadir dari akademi, dari muda bahkan sampai dengan menembus tim utama dan berprestasi di sana, menjadi andalan Sir Alex Ferguson, bahkan beberapa kali juga mendapatkan trofi. Sehingga menurut gue ya posisi sebagai saat ini ya sebagai technical director mungkin
tidak akan dijabat lagi oleh Darren Fletcher, tapi keluar dari Manchester United mungkin juga tidak akan terjadi. Artinya akan ada rotasi posisi ataupun juga posisi baru bagi seorang Darren Fletcher. Dan terakhir menurut gua Michael Clegg sebagai conditioning coach ini bisa jadi juga akan selesai. Kenapa? Ya kita lihat bagaimana banjir cedera Manchester United musim ini. Ini bukan suatu yang bagus, ini bahkan menyulitkan tim. Dan ini salah satu tanggung jawab dari conditioning coach. Manchester United menurut gue butuh yang world class, butuh yang excellent, terutama dalam hal untuk mensupport manajer. Karena kalau manajer itu sebagus apapun tapi pemainnya banyak yang cedera, menurut gue juga tidak akan bisa maksimal. Oleh karena itulah Manchester United butuh conditioning coach yang lebih bagus lagi daripada Michael Clegg. Dan ya seperti dilihat dari bagan ini akan ada banyak sekali perubahan ya, sekitar ada 7 yang akan selesai, ada kemungkinan juga bisa jadi tambah 2. Ini memperlihatkan bagaimana memang akan ada revolusi di Manchester United, terutama di sisi manajemen dari Ineos itu sendiri ya. Akan melakukan perubahan yang sangat-sangat radikal. Artinya apa? Akan ada banyak pergantian, akan ada banyak adaptasi lagi. Manchester United seperti yang dikatakan oleh Ineos, mereka ingin supaya sepak bola ini hadir lagi di Manchester United sebagai prioritas, di mana performa di atas lapangan ini menjadi jantungnya. Dan menurut gue kalau ini yang terjadi, ya Manchester United mau tidak mau juga harus melakukan adaptasi lagi, ya kan? Orang-orang yang baru masuk harus melakukan penyesuaian lagi, mereka mulai bekerja, artinya apa? Akan ada yang namanya proses lagi. Dan gue sebagai fans yang ringan amatiran, kalau mendengar kata proses artinya apa? Artinya harus bersabar. Semua tidak bisa instan. Manchester United sudah terlalu sering melakukan langkah-langkah instan selama 10 tahun terakhir, dan itu tidak bisa memuaskan semua fans dalam jangka waktu yang sangat panjang. Up and down seperti itu terus. Dan menurut gue ini harus dihentikan. Manchester United harus bisa lebih stabil grafiknya ke atas. Dan ini butuh proses dan juga kesabaran terutama dari fans. Kurang lebih demikian bagaimana menurut Sobat Football United. Silahkan drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.